Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Di video kali ini kami membahas terkait kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja adalah modal yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan supaya usaha berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam laporan neraca keuangan, nilainya modal kerja adalah sama dengan harta lancar dikurangi dengan kewajiban yang harus segera dibayar. Modal kerja dapat pula dalam bentuk aktiva jangka pendek, seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Karena nilainya tergantung harta lancar dan kewajiban segera, maka nilai modal kerja akan berubah ketika harta lancar atau kewajiban segera berubah. Modal kerja juga digunakan untuk membiayai jangka pendek seperti pembelian bahan baku, operasi, atau produksi, dan juga membayar upah pegawai dan biaya produksi lainnya. Materi yang kedua adalah aturan syariah tentang modal kerja. Dalam hal tentang modal ini, Islam memiliki ketentuan-ketentuan. Yang pertama, modal harus diketahui. Artinya, jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka hal ini hanyalah spekulatif. Hal ini menjadikan tidak sahnya transaksi. Yang kedua, modal berbentuk real. Artinya, modal harus ada pada transaksi terjadi. Dan yang ketiga, modal bukan merupakan utang. Maknanya hal ini dilakukan untuk menghindari riba. Materi selanjutnya, alasan perlunya modal kerja. Berikut ini beberapa kondisi ketidaksempurnaan yang membuat keputusan modal kerja menjadi penting karena 1. Biaya transaksi. Biaya transaksi mencakup biaya eksplisit, misalnya biaya komisi pembelian atau penjualan aset. Contoh biaya implisit adalah harga-harga yang terlalu murah atau mahal jika perusahaan menjual atau membeli suatu aset dengan terburu-buru. Untuk mengurangi biaya semacam itu, perusahaan bisa memegang kas atau surat berharga yang likuid. Jika di kesempatan memperoleh harga yang baik, perusahaan bisa langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cepat. Kedua, kelambatan atau ketidaksinkronan aktivitas. Bayangkan aktivitas yang sinkron. Bahan mentah datang pada saat proses produksi sudah siap, kemudian bahan jadi bisa langsung dikirim pelanggan atau distributor. Dalam situasi tersebut, persediaan bahan mentah ataupun produk bahan jadi tidak perlu ada. Dalam situasi tersebut pula, persediaan bahan mentah dan produk diperlukan untuk mengantisipasi kelambatan kedatangan bahan mentah atau permintaan yang lebih tinggi dari yang diantisipasi. Dalam situasi ketidaksempurnaan pasar, modal kerja akan diperlukan. Ketiga, kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan pembayaran. Biaya kebangkrutan cukup signifikan. Kebangkrutan bisa disebabkan oleh kondisi perusahaan atau prospek yang memburuk, tetapi juga bisa dikarenakan ketidakmampuan memenuhi kewajibannya. Dalam situasi ini menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan pasar mendorong perusahaan memegang modal kerja. Secara teoritis, modal kerja tidak diperlukan, tetapi dalam dunia nyata, modal kerja diperlukan karena situasi ketidaksempurnaan pasar. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat modal kerja. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi aktiva lancar. Yang pertama, karakteristik bisnis. Kedua, ukuran perusahaan. Ketiga, aktivitas perusahaan. Keempat, stabilitas penjualan perusahaan. Terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi utang lancar. Pertama, faktor eksternal. Yang kedua, faktor internal kebijakan manajemen. Materi selanjutnya, strategi modal kerja. Yang pertama, strategi aktiva lancar. Tujuan kebijakan seperti ini adalah meningkatkan tingkat keuntungan, karena biasanya modal kerja memberikan tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan aktiva tetap. Yang kedua, strategi pendanaan. Dari segi pendanaan modal kerja dan aktiva tetap,
Ada beberapa alternatif kebijakan pendanaan modal kerja atau pendekatan pendanaan jangka pendek. Ada tingkat pendekatan dalam pendanaan jangka pendek, yaitu 1. Matching atau hedging, yang kedua agresif, dan yang ketiga konservatif. Memonitoring modal kerja. Setelah melakukan perencanaan modal kerja, manajer keuangan perlu memonitor kondisi modal kerja perusahaan secara terus-menerus. Jika kondisi modal kerja memburuk, manajer keuangan perlu melakukan beberapa tindakan perbaikan atau pencegahan agar kondisi modal kerja tidak semakin memburuk. Kondisi modal kerja yang memburuk menandakan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Beberapa indikator yang bisa dipakai untuk memonitor kondisi likuiditas atau modal kerja perusahaan adalah: A. Periode pelunasan piutang yang semakin melambat atau meningkat. Pelunasan piutang yang semakin melambat mengakibatkan dana yang terikat semakin besar dan menurunkan likuiditas perusahaan. B. Aliran kas masuk harian atau operasional yang semakin menurun. C. Persediaan yang semakin menumpuk bisa mengindikasi penjualan yang semakin sulit, sehingga dana yang terikat pada persediaan semakin meningkat. D. Rasio lancar atau aktiva lancar atau utang lancar yang semakin kecil, yang berarti utang lancar semakin membengkak. 7. Pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja atau PMK syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dapat dilakukan atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Berdasarkan yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja atau PMK dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu: A. PMK Mudharabah, B. PMK Istisna, C. PMK Salam, D. PMK Murabahah, E. PMK Ijarah. Sekian pembahasan terkait kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.